Bab 1151. Hati Pamela sakit saat melihat Corin. Dia tampak sehat, tapi kenapa dia tidak energis seperti sebelumnya? Corin berbalik untuk pergi setelah mengatakan apa yang ingin ia katakan. Tujuannya adalah membuat Pamela merasa bersalah agar wanita tua itu lengah. Ia bersumpah untuk melarikan diri dari keluarga Holden, yang mengubah jalan hidupnya, apapun yang terjadi esok hari. Setelah keluar dari kamar Pamela, Corin melihat Francine dan Joey bermain di halaman, sementara Chester mengawasi dari samping. Setelah memikirkannya, ia pun keluar untuk bergabung dengan mereka. Joey langsung berlari kecil menghampiri Corin ketika melihatnya berjalan ke arah mereka. Bibi Sisi. Francine mengikutinya, sambil berteriak jenaka, "Dasar bocah tak tahu terima kasih. Aku seharian bermain denganmu, tapi kau langsung meninggalkanku begitu melihat bibi sisimu." Joey terkikik pada Francine sambil terus memeluk erat kaki Corin. Jelas siapa yang lebih disukainya. Corin mengacak-acak rambutnya dan berkata, "Ayo main sama bibi Francine. Aku akan mengawasimu dari sini." Joey mengangguk patuh sebelum menarik Francine untuk bermain di sisi lain. Francine menuntunnya di pangkuannya. Bersama-sama, mereka berayun perlahan. Corin lega melihat Francine begitu sabar menghadapi Joey. Dengan begitu, bahkan jika ia pergi keesokan harinya, Joey masih punya Francine untuk menjaganya. Chester menghampirinya untuk menyapa. "Hai, Corin. Bab buku diperbarui setiap hari. Bergabunglah dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku." Corin menoleh dan tersenyum sopan padanya. "Kau datang lebih awal. Saya tidak ada kelas pada hari Sabtu, jadi saya pikir saya akan datang lebih awal untuk mengajar Francine." "Oh, terima kasih atas kerja kerasmu." Chester menatap Corin dengan cemas ketika mendengar nada apatis dalam suaranya. "Corin, apa kamu benar-benar bahagia di sini?" Corin mengangkat alisnya. "Bukankah aku terlihat bahagia di matamu?" Chester mengerutkan kening dan menatapnya lekat-lekat. "Tadinya kamu tampak bahagia, tapi sekarang aku merasa kamu sama sekali tidak bahagia." Corin tersenyum. "Kau benar, aku sedang merasa sedih akhir-akhir ini. Para pengawal di luar itu mengawasimu, kan?" tanya Chester dengan marah. Kakak Francine sama sekali tidak terlihat seperti suami yang baik. Corin tak repot-repot menjelaskan apa yang sedang terjadi. Setelah hening sejenak, ia menatap Francine dan Joey sebelum berkata penuh arti, "Chester, jika suatu hari nanti aku tak ada di sini lagi, tolong pastikan Francine memperlakukan anak itu dengan baik. Dia benar-benar tidak menikmati masa kecilnya. Jika kau tidak di sini lagi." Ulang Chester dengan kaget. Corin tidak berencana mengungkapkan apapun lebih dari itu, jadi untungnya Francine tiba-tiba memanggilnya, "Hei, Chester. Bisakah kau ke sini untuk mendorong kami?" Chester masih menunggu Corin menjelaskan, tapi Corin hanya memberi isyarat dengan dagunya. "Pergi, dia memanggilmu." Mengetahui Corin tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Chester menghela napas dan menghampiri Francine. Corin sama sekali tidak khawatir Chester akan mengatakan apapun kepada Francine karena ia tahu Chester adalah pria yang tahu kapan harus menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Alasan ia mengatakan apa yang ia katakan kepadanya adalah karena ia tahu Francine hanya akan mendengarkannya. Jika Chester menyuruh Francine untuk menjaga Joey dengan baik, dia akan menganggapnya sebagai misi hidupnya. Bab 1152. Corin melihat sekeliling halaman. "Ini terakhir kalinya aku berdiri di sini. Satu-satunya orang yang tidak bisa ia lepaskan adalah Joey." Tak lama kemudian, malam pun tiba. Setelah makan malam, Corin mandi dan hendak membacakan dongeng sebelum tidur untuk Joey ketika ponselnya berdering. Ia mengangkat ponselnya dan melihat nama Jeremy di layar. "Ada apa dengannya? Kenapa dia meneleponku setiap hari?" pikirnya. Meski dia tidak ingin berbicara dengan Jeremy, Corin memaksakan diri untuk menjawab telepon karena dia tidak ingin membuat Jeremy curiga. "Sudah tidur?" tanya Jeremy lembut. Kedengarannya dia sudah melupakan kejadian semalam. "Bagaimana menurutmu? Apakah aku akan menjawab teleponmu kalau aku sedang tidur?" tanya Corin datar. "Aku bertanya karena aku takut membangunkanmu," kata Jeremy dengan muram. "Kalau kamu benar-benar takut membangunkanku, kamu tidak akan menelepon jam segini," kata Corin, "tepat sasaran."
Setelah hening beberapa detik, Jeremy berkata pelan lagi, aku sibuk, dan baru kali ini aku bisa meneleponmu. Bagaimana harimu? Apa kamu makan dengan benar? Corinne merasa agak jijik dengan kekhawatirannya. Ia lebih suka tidak mendengarnya, jadi ia menempelkan telepon ke telinga Joey dan berkata, ayahmu merindukanmu, Joey. Bagaimana kalau kau bicara dengannya sebentar? Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Dada, teriak Joey dengan gembira. Jeremy terdiam. Halo, Dada, halo, halo, ulang Joey ketika tak mendapat balasan dari Jeremy. Jeremy mendesah. Halo, Joey. Joey terkikik riang. Dada, pulanglah. Joey kangen Dada. Sebentar lagi, Joey, sebentar lagi. Kamu harus jadi anak baik selama aku nggak ada, dengar. Ya, Dada, apa yang sedang dilakukan ibumu? Joey tertegun. Lalu ia menunduk sedih. Tidak, Ma, tidak. Dia pikir Jeremy sedang berbicara tentang Anya, tetapi Joey tidak ingin melihatnya sebagai ibunya karena dia akan selalu memarahi dan memukulnya. Jeremy mengusap pangkal hidungnya. Apa yang adikmu lakukan? Joey menatap Corinne dengan mata berbinar. Bibi Sisi tidur di sebelah Joey. Bagus sekali. Joey suka Bibi Sisi. Panggilan itu tidak menggunakan speakerphone, jadi Corinne hanya dapat mendengar akhir percakapan Joey. Ia agak lelah mengangkat telepon untuknya, jadi dengan tidak sabar ia mengambil kembali telepon itu dan berkata, Pak, ada yang lain. Kalau tidak, saya akan menidurkan Joey sekarang. Terima kasih sudah melakukan ini, bocah nakal. Aku tahu sulit mengurus anak yang bukan saudaramu saat hamil, kata Jeremy meminta maaf. Corinne mendengus. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, kamu seharusnya di sini untuk mengurus dirimu sendiri sekarang. Kamu cuma bisa pura-pura tidak tahu saja. Setelah itu, dia menutup telepon. Bab 1153. Dia menyebalkan sekali, pikir Corinne. Dia melempar teleponnya ke samping, berbaring di samping Joey, dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menidurkan Joey dan juga menenangkan dirinya. Keesokan paginya, mereka sarapan lebih awal dari biasanya karena Pamela bangun sebelum fajar untuk mengawasi staf dapur dalam menyiapkan sarapan. Setelah sarapan, Pamela, Corinne, Francine, dan Joey bersiap-siap untuk berjalan-jalan ke Central Park dan memberi makan merpati. Para pengawal hendak menghentikan mereka, tetapi Pamela hanya memelototi mereka hingga mereka mundur. Kemudian, para pengawal melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. Di bawah pimpinan Pamela, kelompok itu berhasil keluar dari rumah besar itu tanpa hambatan. Di dalam mobil, Pamela menepuk tangan Corinne dengan lembut. Corinne, aku sudah meminta para pelayan untuk membawakan beberapa roti lapis dan makanan lainnya. Kamu dan Joey bisa makan di mobil kalau nanti lapar. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan informasi terbaru untuk semua buku. Corinne tersenyum. Terima kasih, Nek. Nek tidak perlu melakukan itu karena kita bisa makan di restoran saja. Pamela menggeleng. Enggak, itu nggak bisa. Kamu lagi hamil, jadi sebaiknya jangan makan makanan dari luar. Siapa tahu bahan-bahan yang mereka pakai segar atau tidak. Lagi pula, kebanyakan makanan mereka cuma diiklankan oleh influencer, jadi lebih baik makan makanan dari rumah. Francine, yang sedang menggendong Joey di pangkuannya, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nek, aku nggak tahu Nek tahu apa arti hype up dan influencer. Pamela mendengus. Tentu saja aku tahu. Bahkan seorang bomer sepertiku tahu cara menggunakan internet. Corinne ikut tertawa, tetapi tawanya terdengar hampa. 30 menit kemudian, mobil berhenti di Central Park. Karena masih pagi, tidak banyak orang kecuali beberapa pelari. Namun, ada banyak merpati. Corinne memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam melihat-lihat sementara Pamela sibuk menghitung merpati bersama Joey. Seperti dugaannya, para pengawal mengikuti mereka ke sana. Beberapa dari mereka berjaga di dalam mobil mereka, yang diparkir agak jauh dari mereka, sementara yang lain berpura-pura sedang jogging. Setelah memikirkannya, Corinne berkata, Nenek, tunggu di sini sementara aku pergi membeli roti untuk merpati bersama Joey dan Francine. Pamela mengangguk.
Baiklah. Hati-hati, Francine. Jaga Corin. Ya. Ya, Nek. Kau tahu ini pasti sudah 100 kali kau mengatakan itu padaku hari ini, kan? Kata Francine. Pamela memutar bola matanya. Yah, aku nggak perlu ngelakuin itu kalau kamu nggak pelupa banget. Sekarang, ayo ikut Corin beli roti. Francine, yang menggendong Joey, mengikuti Corin ke sebuah gerobak kecil yang menjual kue kering dan roti. Satu roti gulung harganya $2, dan selusin seharga $10. Corin meminta selusin roti gulung dan hendak membayar dengan dompet digitalnya ketika seseorang tiba-tiba merampas ponselnya dan lari. Pencuri itu memotong tanah saat sekawanan merpati sedang berkerumun, menyebabkan mereka terbang ke udara, dan mengganggu orang-orang di sekitar mereka. Pencuri, pencuri, pencuri itu mencuri ponselku, teriak Corin panik. Para pengawal segera bergegas menghampirinya. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Cepat, kembalikan ponselku, perintahnya cemas. Ponsel itu berisi informasi pribadi tentang Jeremy. Kau harus mendapatkannya kembali. Bab 1154. Sebagian besar pengawal mengejar pencuri itu, dan satu orang tetap tinggal untuk menjaga Corin. Joey mulai menangis karena terkejut. Francine juga panik. Corin, kamu baik-baik saja? Corin mengangguk. Ya, aku baik-baik saja. Kamu harus menghibur nenek. Dia pasti ketakutan. Oke, tentu. Francine segera menghampiri Pamela sambil menggendong Joey. Corin memperhatikan Francine dan Joey pergi. Semenit kemudian, ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pengawal yang berdiri di sampingnya, bantu aku ke air mancur. Aku ingin duduk sebentar. Baik, Bu. Hati-hati. Langkah kecil sekarang. Pengawal itu dengan hati-hati membantu Corin ke air mancur. Apakah Anda baik-baik saja di sini, Bu? Tanyanya begitu mereka sampai di air mancur. Yap, jawab Corin sambil mengangguk. Ia berpura-pura duduk, tapi tiba-tiba ia mendorong pengawal itu ke dalam air mancur. Ia sudah kabur cukup jauh saat pengawal itu keluar dari air mancur. Ia langsung berteriak, cepat. Kejar dia, Nona Corin kabur. Para pengawal yang berdiri di dekat mobil segera mengejarnya. Namun, tiba-tiba, beberapa perempuan berpakaian serupa Corin muncul di antara kerumunan. Suasana menjadi sangat kacau karena para pengawal tidak bisa membedakan Corin yang mana. Akibatnya, mereka terpaksa berpencar dan mendekati setiap tersangka. Hei, kau, berhenti di situ. Pengawal utama melihat seseorang berpakaian seperti Corin memasuki sebuah minivan hitam. Jadi ia segera memanggil bawahannya untuk menghadang minivan tersebut. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Minivan itu berhenti di depan mereka. Sedetik kemudian, pengemudinya membunyikan klakson sekali, menurunkan kaca jendela, dan menjulurkan kepalanya. Kalian pikir kalian sedang apa? Tanda seru. Pengawal utama berjalan ke jendela dan berkata dengan tegas, tolong biarkan Nona Corin keluar dari mobil. Nona Corin, siapa dia? Tidak ada Nona Corin di mobil bosku. Teriak pengemudi itu dengan marah. Aku melihatnya masuk ke mobilmu. Jangan salahkan aku karena melakukan sesuatu yang gegabah kalau kau tidak mengizinkannya keluar, ancam pengawal utama. Sopirnya marah besar. Lakukan sesuatu yang drastis. Kau mau melakukan sesuatu yang drastis padahal kau sendiri yang menghentikanku tanpa alasan. Kau dari mafia atau apa? Pada saat itu, jendela kursi belakang perlahan terbuka, memperlihatkan wajah Aaron yang tersenyum. Sebenarnya, aku cukup penasaran ingin tahu tindakan drastis seperti apa yang akan kau ambil. Pengawal utama mengenali Aaron sebagai teman Corin, jadi dia mengurangi perilaku kasarnya. Tuan Aaron, saya tahu Anda teman Nona Corin, tapi itu tidak memberi Anda hak untuk membawanya pergi. Tolong biarkan dia keluar. Aaron mengangkat alisnya. Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak tahu dia ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah menyapanya. Tuan Aaron, kami semua melihatnya masuk ke mobil Anda tadi. Yah, kamu pasti salah lihat, karena dia sebenarnya tidak ada di mobilku. Bab 1155. Pengawal utama tidak yakin. Kalau begitu, kau tidak keberatan kami memeriksa bagian dalam mobilmu, kan?
Tanyanya sambil mengerutkan kening. Aaron terkekeh dingin. Aku keberatan karena aku tidak mau tanganmu yang kotor mengotorinya. Pengawal utama tidak akan mundur begitu saja. Saya tahu kami tidak berhak memeriksa mobil Anda, tapi kami tidak akan bergerak sedikit pun kecuali Anda mengizinkan kami memeriksa mobil Anda atau membiarkan Nona Corin keluar. Aaron menyipitkan mata. Bagaimana kau akan menebusnya kalau aku mengizinkanmu memeriksa mobilku dan Corin tidak ada di dalam? Pengawal utama yakin Corin ada di dalam mobil, jadi dia dengan yakin menjawab, jika Nona Corin tidak ada di dalam mobil, kami semua akan meminta maaf kepada Anda. Baiklah kalau begitu. Kamu boleh periksa mobilnya, kata Aaron sambil mengejek. Pengawal utama dan bawahannya membuka semua pintu dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat seorang wanita muda yang berpakaian sama seperti Corin duduk di sebelah Aaron. Pengawal utama langsung mengenali wanita muda itu sebagai Sante. Jadi, ternyata bukan Nona Corin. Tapi kenapa Nona Sante memakai pakaian yang sama dengan Nona Corin? Pasti ada yang mencurigakan. Setelah memikirkannya, dia berkata, Tuan Aaron, bisakah Anda meminta sopir Anda untuk membuka bagasi agar saya bisa memeriksanya? Aaron memberi isyarat dengan dagunya, dan pengemudi di depan segera membuka bagasi. Para pengawal memeriksa setiap sudut bagasi, tetapi tidak ada apapun di sana selain satu set tongkat golf. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Sudah selesai memeriksa? Tanya Aaron dengan tidak sabar. Sudah kubilang Corin tidak bersama kita. Sambil mengerutkan kening, pengawal utama berjalan ke arahnya dan berkata, Tuan Aaron, tolong beritahu kami di mana Nona Corin berada. Aaron tertawa. Wah, lucu sekali. Kau menghentikan mobilku karena kau curiga Corin ada di dalam. Aku bahkan setuju untuk membiarkanmu memeriksa mobilnya. Sekarang kau memintaku memberitahu kapan dia berada setelah gagal menemukannya di mobilku. Bagaimana mungkin aku tahu di mana dia? Pengawal utama melirik Sante. Lalu kenapa Nona Sante memakai baju yang sama dengan Nona Corin? Kau tidak mungkin meminta kami untuk percaya kalau Nona Sante muncul di tempat dan baju yang sama dengan Nona Corin itu cuma kebetulan. Aaron melirik pakaian Sante dengan acuh tak acuh sebelum tertawa terbahak-bahak. Yah, selera berpakaian mereka sama, jadi tidak aneh melihat mereka memakai pakaian yang sama. Lalu bisakah kau menjelaskan apa yang dilakukan Nona Sante di sini saat ini? Tanya pengawal utama dengan ekspresi tegas. Aaron tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kau membuatnya terdengar seperti kita masuk tanpa izin padahal kita di Central Park, tempat umum, astaga. Ada tempat sarapan terkenal di sana yang suka kami kunjungi setidaknya seminggu sekali. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk jalan-jalan. Kau tidak bisa bilang ada yang salah dengan itu, kan? Pengawal utama terdiam. Aaron memberi isyarat agar dia mendekat. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cium bajuku untuk tahu apakah baunya seperti kafe. Kali ini semua pengawalnya terdiam. Melihat ini, raut wajah Aaron berubah dingin. Aku sudah melakukan bagianku untuk membiarkan kalian memeriksa mobilku, jadi jangan salahkan aku kalau kalian tidak segera menelepon polisi kalau kalian tidak segera pindah. Pengawal utama ragu-ragu sejenak sebelum memberi isyarat kepada bawahannya untuk minggir dengan pasrah. Aaron menutup pintu mobilnya dan memerintahkan pengemudinya untuk pergi. Bab 1156. Para pengawal hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika minivan Aaron melaju pergi, dan mereka mulai panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita akan memberitahu Tuan Jeremy bahwa kita kehilangan Nona Corin? Sial, dia pasti akan menghukum kita karena itu. Kita sudah tamat untuk. Cukup, teriak pengawal utama sambil menggertakkan gigi. Daripada ngompol di sini, kalian semua seharusnya membuntuti Tuan Aaron. Dia pasti ada hubungannya dengan pelarian Nona Corin. Mereka ada di sini bukan kebetulan. Kita mungkin bisa menemukan Nona Corin kalau kita mengikuti mereka. Baik, Tuan. Sementara itu, di seberang taman, di mana tidak ada kamera pengintai di sepanjang jalan yang sepi dari orang, ada sebuah Bugatti putih terparkir. Corin berlari kecil ke mobil, masuk ke dalamnya, dan melepas wig-nya.
Ia telah berganti pakaian dengan pakaian yang ditinggalkan Sante di salah satu toilet umum agar tidak ketahuan para pengawal. Kau terlihat bagus dengan penyamaranmu, kata Jason sambil menyeringai. Corin lelah karena perjalanan, jadi dia sedang tidak ingin bercanda dengannya. Hentikan obrolannya dan pergilah sekarang. Jason tersenyum, menyalakan mesin mobil, dan mengantarnya meninggalkan taman. Tak lama kemudian, ia membelokkan mobilnya ke area perumahan. Melihat ini, Corin mengerutkan kening dan berkata, "Kau mau membawaku kemana? Kupikir kita akan ke bandara." "Pergi ke bandara sekarang sama saja dengan menyerahkan diri," jelas Jason. "Begitu Jeremy tahu kau kabur, dia akan mengatur anak buahnya untuk mengawasimu di setiap bandara dan stasiun kereta utama. Bahkan, aku tidak akan terkejut kalau dia juga mengawasi jalan raya." Bab buku diperbarui setiap hari. Bergabung dan dapatkan informasi terbaru untuk semua pembaruan buku. Setelah memikirkannya, Corin merasa penjelasan Jeremy logis. Namun, ia tidak yakin Jeremy akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. "Jadi, kemana kau akan membawaku?" Pernah dengar pepatah, bersembunyi di tempat yang mudah terlihat. Kita memang seperti itu selama beberapa hari, dan kalau situasinya sudah tenang, aku akan memesan jet pribadi untuk menerbangkanmu. Corin agak terkejut, tapi setelah beberapa saat ia mengangguk. "Terima kasih, Jason. Tapi apakah ini benar-benar tempat tinggalmu?" Ia memandang gedung-gedung yang tampak biasa saja. Dari sudut pandang manapun, gedung-gedung itu tidak tampak seperti tempat tinggal orang kaya seperti Jason. Jason tersenyum. "Ya, aku tinggal di sini." "Kenapa? Kamu tidak suka?" "Aku tahu ini tidak seindah rumah Jeremy, tapi tetap saja ini rumah." Corin menggelengkan kepala dan bersandar malas di kursinya. Bukan itu. Aku pernah tinggal di tempat yang jauh lebih buruk dari ini waktu kecil. Hanya saja, ini sepertinya bukan tempat yang cocok untuk orang kaya sepertimu. Maksudku, orang-orang dengan uang ayah selalu tinggal di rumah mewah atau penthouse, kan?" Jason tertawa. "Yah, aku dulu tinggal di sini waktu kecil. Sudah lama sejak aku ke sini. Kurasa tidak bijaksana bagimu tinggal di tempat mewah padahal kau baru saja kabur dari Holden, jadi itulah kenapa aku membawamu ke sini." Begitu, katanya, meskipun ia masih merasa aneh Jason tinggal di tempat yang begitu sederhana saat kecil. "Apakah itu berarti dia tidak tumbuh kaya?" tanyanya. Meskipun penasaran, ia merasa tidak sopan jika ia ikut campur dalam kehidupan pribadi Jason. Mereka berhenti di depan sebuah flat yang tampak kumuh karena tidak ada parkir bawah tanah. Bersama-sama, mereka berjalan ke lantai 2, dan Jason mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. "Selamat datang di tempat tinggalku yang sederhana," kata Jason. Bab 1157. Corin terkejut ketika memasuki ruang tamu. Meskipun bangunan itu tampak lusuh dan tua dari luar, bagian dalam unit Jason bersih dan didekorasi dengan penuh cita rasa. Sepertinya tidak ada penghuni sama sekali di sana. "Silakan duduk sementara aku mengambilkan minuman untukmu," kata Jason sebelum pergi ke dapur. Corin duduk di sofa dan mengamati lingkungan barunya dengan tenang ketika segelas susu tiba-tiba muncul di depannya. "Aku harap kamu tidak keberatan diberi susu daripada minuman ringan karena kamu sedang hamil," kata Jason sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," kata Corin sambil tersenyum sopan setelah menerima segelas susu. Jason menyesap kaleng kolanya dan duduk di kursi berlengan di sebelah sofa. Corin menatap gelas susu itu dengan saksama sambil memutarnya perlahan. Jason tak tahu harus tertawa atau menangis saat melihatnya melakukan itu. "Kau takut susunya ku beri sesuatu?" Corin mendongak. "Tidak, aku sedang memeriksa apakah susunya sudah basi karena kamu bilang jarang ke sini. Entah sudah berapa lama benda ini ada di kulkasmu." Jason tertawa terbahak-bahak. "Aku pergi ke supermarket kemarin untuk membelikannya untukmu. Semua yang ada di kulkas baru dibeli, jadi kamu bisa memakannya tanpa khawatir." Corin hanya minum susu setelah memastikan tidak ada bau aneh atau gumpalan di dalamnya. Jason menopang dagu Corin dengan tangannya dan menatap Corin dengan tatapan main-main. "Apa kau benar-benar akan meninggalkan Jeremy kali ini?" Susu di mulut Corin langsung terasa asam begitu mendengar nama Jeremy.
Tentu saja. Apa kau pikir aku melakukan semua ini hanya untuk bersenang-senang? Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Jason menyipitkan matanya. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Corin sebenarnya tidak ingin menceritakannya, tetapi ia merasa berhutang budi atas bantuannya, jadi ia menceritakan versi singkat ceritanya. Dia berbohong padaku dan mempermainkan perasaanku. Hanya karena itu? Tanya Jason sambil mengangkat alis. Corin mengerutkan kening. Bukankah itu sudah cukup serius? Apa gunanya tetap bersama jika sudah tidak ada rasa saling percaya di antara kita? Jason mendesah. Kita hidup di dunia ini bukan dongeng. Kita, orang dewasa, perlu sedikit berkompromi soal cinta. Cinta sejati itu tidak ada. Corin tidak membantah alasannya, tetapi ia tetap tidak bisa menerimanya. Baiklah, anggap saja aku naif. Kurasa aku harus menjauhi hubungan mulai sekarang. Oh, tidak, tolong jangan begitu. Masih banyak pria baik di dunia ini. Kamu bahkan sedang mengobrol dengan salah satunya sekarang. Kata Jason sambil tersenyum sambil menunjuk dirinya sendiri. Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kata orang yang bilang cinta sejati itu nggak ada. Jangan bilang kamu berharap aku percaya kamu cowok yang setia sampai akhir, ya. Jason duduk sedikit lebih tegak. Aku tidak berharap kau percaya itu. Tapi, yang bisa kujanjikan adalah aku tidak akan pernah berbohong padamu atau berpura-pura menjadi orang lain. Corin, kau seharusnya tahu bagaimana perasaanku padamu, kan? Kenapa kau tidak memberiku kesempatan sekarang setelah kau memutuskan untuk meninggalkan Jeremy? Corin menatapnya dengan curiga. Kau serius, Jason? Jason mengangguk. Apa aku terlihat seperti bukan? Corin terkekeh dingin. Jangan lupa aku sedang mengandung bayi Jeremy. Aku mungkin sudah memutuskan untuk meninggalkannya, tapi itu bukan berarti aku akan membuang bayi itu. Bisakah kau menerima wanita yang mengandung bayi pria lain? Ya, aku bisa. Tapi, kamu juga harus memberiku bayi nanti, kata Jason tanpa ragu. Corin terdiam. Bab 1158. Corin tidak pernah bertemu pria segila Jason. Dia menatapnya dengan pandangan tidak setuju dan berkata, lupakan saja semua ini. Aku tidak berencana punya anak kedua, aku juga tidak berencana mencari ayah tiri untuk anakku. Jason berpura-pura terluka. Tapi Corin, aku mengambil risiko besar untuk membantumu kabur dari keluarga Holden. Lagi pula, kau berjanji akan berkencan denganku selama sebulan sebagai imbalan atas bantuanmu. Jangan khawatir, aku tidak melupakan janjiku. Tapi, pacaran dan pernikahan itu berbeda, jadi lebih baik kamu lupakan saja rencana kita untuk lebih dari sekadar kencan. Aku sudah terlalu lelah untuk mencoba menikah lagi. Jason menatap tajam ke mata Corin sebelum mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tangannya membeku ketika melihat Corin mundur. Ia menurunkan tangannya dan tersenyum untuk menyembunyikan rasa malunya. Jangan khawatir, aku tahu kamu masih merasa sakit hati atas apa yang Jeremy lakukan padamu, jadi aku bersedia memberimu waktu. Aku percaya suatu hari nanti, kamu akan menerima perasaanku padamu. Saat itu, Corin sedang tidak bersemangat untuk memikirkan semua hal itu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku akan menuruti saranmu untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa kembali bekerja sekarang. Jason tersenyum sedih. Corin, kau benar-benar tahu cara mengusir seseorang setelah memanfaatkannya. Corin terkekeh kecut dan berkata, oh, aku belum selesai memanfaatkanmu sama sekali. Jason terdiam. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Lukas tentang ini, imbuh Corin sebagai renungan. Jason mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tapi dia pasti akan mengkhawatirkanmu. Corin terdiam beberapa detik sebelum berkata, aku tidak peduli dia khawatir atau tidak. Semakin sedikit orang tahu aku di sini, semakin besar peluangku untuk kabur dari kota ini. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan informasi terbaru untuk semua pembaruan buku. Jason memberinya tanda, oke, sebelum Corin tanpa basa-basi mendorongnya keluar pintu, bahkan menutup selama 1 detik sebelum dia mendengar tanda kunci berputar dari dalam. Dia terdiam. Wah, dia benar-benar menganggap tempat ini seperti rumahnya sendiri, ya.
Corin tidak bermaksud kasar atau semacamnya, tapi ia tahu Jason akan terus-menerus menggodanya jika ia tidak mengusirnya keluar dari apartemen. Lagi pula, tidak pantas bagi pria dan wanita yang tidak berpacaran atau menikah untuk berduaan di kamar. Setelah Jason pergi, Corin kembali duduk di sofa. Baru setelah itu ia membiarkan rasa lega menyelimuti dirinya. Namun, ia tak kuasa menahan rasa hampa yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Jeremy pasti sudah mendengar tentang pelarianku sekarang, pikirnya. Sementara itu, kembali ke rumah keluarga Holden. Greg sedang menyiram anggrek kesayangannya ketika dia mendengar keributan datang dari luar. Tak lama kemudian, seorang pengawal mendorong Pamela dengan kursi roda. Francine, yang menggendong Joey, dengan cemas mengikuti dari belakang. Melihat hal itu, para pelayan pun segera pergi untuk mengurus mereka. Greg mengerutkan kening. Ada apa? Kamu baik-baik saja waktu keluar pagi ini, jadi bagaimana kamu bisa berakhir di kursi roda sepertiku? Francine menyerahkan Joey, yang sudah kelelahan karena menangis, kepada pelayan. Setelah itu, ia menghampiri Greg untuk menjelaskan, kakek, Corin hilang dan nenek pingsan karena syok. Tapi jangan khawatir, kami langsung membawanya ke rumah sakit setelahnya, dan dokter bilang dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Mata Greg membelalak marah. Apa? Corin hilang? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita dewasa seperti dia bisa hilang? Bab 1159. Francine menggeleng tak berdaya. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya Corin sudah merencanakan pelariannya. Melarikan diri. Kenapa dia ingin kabur? Apa kita memperlakukannya dengan buruk? Kurasa dia marah karena Jeremy menahannya di tahanan rumah. Greg mengerutkan kening. Hanya karena itu. Memangnya dia siapa? Aku melarang siapapun mencarinya. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan hidup sendirian di luar. Pamela, yang sedang memegangi dadanya dengan lemah, duduk sedikit lebih tegak ketika mendengar apa yang dikatakan Greg. Dasar orang tua bodoh. Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak tahu Corin tidak membutuhkan kita? Dia tidak akan pernah kembali kalau kita tidak mencarinya. Meskipun Greg tampak agak khawatir, ia tetap teguh pada pendiriannya. Dia boleh tetap menghilang, aku tidak peduli. Pamela begitu khawatir sampai-sampai jantungnya berdebar kencang dan kencang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Apa kau lupa dia sedang hamil? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk padanya dan bayinya? Katanya sambil mendesah. Greg tidak tahan melihat Pamela begitu sedih, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, bahwa wanita tua itu kembali ke kamarnya, dan atur lebih banyak orang untuk mencari Corin. Baik, Tuan Greg, kata para pelayan. Maka, Pamela dibawa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Joey tak henti-hentinya menangis, apapun yang dilakukan pelayan untuk mengalihkan perhatiannya. Francine khawatir tangisan Joey akan mengganggu Greg, jadi ia meminta pelayan untuk membawanya ke kamarnya. Baru pada saat itulah ruang tamu menjadi sunyi. Greg memandang keluar jendela dengan cemas. Bohong kalau dia bilang tidak mengkhawatirkan Corin. Bab buku diperbarui setiap hari. Bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Kakek, haruskah kita laporkan ini ke polisi? Kita mungkin bisa menemukan Corin lebih cepat dengan bantuan mereka, saran Francine. Greg meliriknya. Kita hanya bisa melaporkan orang hilang jika mereka sudah pergi setidaknya selama 72 jam, jadi percuma saja pergi ke kantor polisi sekarang. Francine cemberut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jeremy pasti sangat mengkhawatirkannya sekarang. Greg mengangkat alisnya. Apa? Dia sudah tahu tentang ini. Kenapa kau memberitahunya begitu cepat? Melakukan ini hanya akan membuatnya terbang kembali. Francine menggelengkan kepalanya polos. Bukan aku yang memberitahunya, melainkan para pengawal di luar sana. Mereka bekerja untuknya, jadi tentu saja mereka akan melaporkan Corin hilang begitu kejadian itu terjadi. Kerutan di dahi Greg semakin dalam. Ia meletakkan tangannya di dahi dan berkata, baiklah. Pergilah ke kamar mereka sekarang untuk melihat apakah ada petunjuk kemana dia mungkin pergi. Oke, kakek, kata Francine sambil mengangguk. Setelah itu, ia setengah berlari ke atas. Kamar pasangan itu tidak terkunci, jadi Francine tidak kesulitan masuk.
Ia mengamati sekeliling ruangan dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hingga ia mendengar suara telepon berdering. Mengikuti suara itu, ia menemukan ponsel Corin, dan ide peneleponnya menunjukkan Jeremy yang meneleponnya. Kenapa dia tidak membawa ponselnya? Tanya Francine. Tanpa ragu, Francine menjawab panggilan itu. Suara cemas Jeremy langsung terdengar. Kamu mau kemana? Jeremy, ini aku, Francine. Setelah jeda, Jeremy bertanya, apakah kamu sudah menemukannya? Belum, kata Francine menyesal. Tapi jangan khawatir, aku yakin. Bab 1160. Minta anak buahku untuk terus mencarinya. Aku akan naik pesawat pertama pulang. Sela Jeremy dengan tegas. Setelah itu, dia menutup telepon. Francine mendesah tak berdaya. Ia lalu memeriksa semua yang ada di ponsel Corin, tetapi tak menemukan petunjuk apapun. Apa sih yang dipikirkan Corin? Apa ini artinya dia benar-benar bertekad untuk putus dengan Jeremy? Sementara itu, di kantor cabang Holden Group di Molomia, Jeremy bergegas keluar dari kantornya setelah mengambil jasnya. Begitu membuka pintu, ia bertabrakan dengan seorang wanita yang hendak mengetuk pintu. Jeremy, kamu mau kemana? Tanya wanita berpakaian minim itu. Saya akan pulang untuk mengurus beberapa urusan mendesak, kata Jeremy tanpa henti. Wanita itu tertegun. Ia segera mengikutinya ke lift. Jeremy, bukankah kau sudah terbang kembali beberapa hari yang lalu? Ada urusan apa sampai kau harus kembali lagi? Lagi pula, semua kerja kerasmu akan sia-sia jika kau kembali sekarang. Saat ini aku tidak peduli, jawab Jeremy. Wanita itu belum pernah melihat Jeremy sepanik itu sebelumnya. Setelah memikirkannya, ia bertanya dengan hati-hati, apakah ini ada hubungannya dengan Nona Corin? Jeremy tidak menjawabnya. Ia langsung masuk ke lift begitu pintunya terbuka. Wanita itu mengejarnya. Jeremy, izinkan aku kembali bersamamu kali ini. Jeremy menatapnya dengan ragu sebelum mengangguk ringan. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Sofia tidak pulang untuk mengemas barang bawaannya. Setelah masuk ke mobil Jeremy, ia menelepon ke rumah dan memerintahkan pelayan untuk mengirimkan barang-barangnya ke tempat tujuan. Sementara semua ini terjadi, Corin sedang makan mie. Meskipun tidak nafsu makan, ia memaksakan diri untuk makan sesuatu demi bayinya. Patut dipuji, Jason cukup bijaksana. Ia mengisi kulkas dengan makanan dan minuman. Ia bahkan menulis catatan yang menjelaskan cara menggunakan kompor, slow cooker, dan wajan listrik, lalu menempelkannya di pintu kulkas. Untung saja dia menulis memo itu, kalau tidak Corin pasti akan kesulitan mencari tahu cara menggunakan kompor yang agak kuno di apartemen itu. Tentu saja, ia bertanya-tanya bagaimana pemuda manja seperti Jason bisa tahu seluk-beluk dapur. Sungguh membingungkan, setidaknya begitulah. Setelah menghabiskan mie-nya, Corin berbaring di tempat tidur. Ia menerima pesan teks dari Jason begitu kepalanya menyentuh bantal. Silakan gunakan tablet ini untuk menonton film atau bermain game setelah makan. Alamat IP terdaftar di bawah petugas kebersihan yang datang seminggu sekali untuk membersihkan rumah, jadi Anda tidak perlu khawatir Jeremy tahu Anda ada di sini. Corin sedikit terkejut dengan pesan teks itu. Ia mengamati sekeliling ruangan dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apakah kamu memata-mataiku lewat kamera tersembunyi? Tentu saja tidak. Bahkan aku tidak akan melakukan hal serendah itu. Lagi pula, aku tidak semengontrol atau posesif Jeremy. Corin hanya membalasnya dengan emoji tersenyum. Melihat emoji itu, Jason bisa membayangkan Corin tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya.